Suatu ketika, beliau menemui seorang rahib di tempat ibadah yang mengajarkan Islam kepadanya. Setelah Khidir alaihi salam dewasa, beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita. Beliau mengajari istrinya tentang Islam dan berpesan agar istrinya tidak memberitahukan apa yang diajarkannya itu kepada orang lain. Namun Khidir alaihi salam adalah orang yang tidak berhasrat kepada wanita, sehingga ia tidak mempunyai seorang anak. Karena itu, Khidir alaihi salam menceraikan istrinya. Nabi Khidir alaihi salam kemudian pergi hingga sampai ke suatu pulau yang terletak di tengah hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Nabiullah Khidir alaihi salam dan apakah benar Nabi Khidir alaihi salam membunuh istrinya. Kontroversi seputar Nabi Khidir telah menjadi topik perdebatan yang menarik dalam berbagai budaya dan tradisi agama di seluruh dunia. Kisah tentang Nabi Khidir alaihi salam yang seringkali disebut sebagai nabi yang hidup abadi menarik perhatian banyak orang karena misteri dan tanda tanya yang mengelilinginya. Dalam agama Islam, Nabiullah Khidir dianggap sebagai salah satu nabi yang hidup abadi, yang mendapat kebijaksanaan dan pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya yang sering dikaitkan dengan pertemuan dan pelajaran yang diberikannya kepada Nabi Musa membuatnya menjadi subjek banyak interpretasi dan spekulasi. Para ulama berbeda pendapat tentang Nabi Khidir dalam hal nama, nasab, kenabian, dan kehidupannya hingga sekarang. Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir berkata, ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir yang dimaksud adalah Khidir bin Adam alaihi salam. Imam Abu Hatim Sahal bin Muhammad bin Utsman As-Sajastani, beliau berkata, aku mendengar dari guru-guru kami, di antaranya adalah Abu Ubaidah dan yang lainnya berkata, anak keturunan Nabi Adam yang paling panjang umurnya adalah Khidir alaihi salam, yang nama lengkapnya adalah Khidrun bin Qabil bin Adam alaihi salam. Imam Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam hendak menemui ajalnya, beliau memberitahu kepada anak-anaknya bahwa akan datang banjir besar dan angin topan yang melanda umat manusia. Nabi Adam alaihi salam berpesan kepada anak-anaknya bahwa jika hal itu terjadi, hendaklah mereka membawa jasadnya bersama mereka di dalam kapal dan menempatkannya kembali di tempat pemakaman yang telah ditentukan kepada mereka. Ketika kapal berlabuh di daratan, Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan kepada anak-anaknya agar pergi membawa jasad Nabi Adam alaihi salam, lalu menguburkannya di suatu tempat sesuai wasiat Nabi Adam sebelum wafatnya. Mereka berkata, sesungguhnya di daratan tidak ada seorang manusia pun kecuali hanya ada binatang buas. Meskipun begitu, Nabi Nuh alaihi salam tetap memotivasi dan memberi semangat kepada mereka untuk melaksanakan wasiat Nabi Adam. Selanjutnya, Imam Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam mendoakan panjang umur bagi siapa saja yang mengiringi dan menguburkan jenazahnya. Nabi Khidir lalu melaksanakan wasiat Nabi Adam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Adam dan memperkenankan Nabi Khidir yang menguburkan jenazah Nabi Adam menjadi panjang umurnya dan ia akan hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Imam Ibnu Qutaibah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ma'arif dari Wahab bin Munabbih,
bahwa Nabi Khidir alaihi salam yang sebenarnya adalah Balya. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Balya bin Mulkan, bin Faliq, bin Abir, bin Syalikh, bin Arfashad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Ismail bin Abu Uwais berkata, nama Khidir menurut berita yang sampai kepada kami adalah Al-Mu'ammar bin Malik, bin Abdullah, bin Nasr, bin Al-Azhad. Ada ulama yang berkata nama Khidir adalah Armiyah ibnu Khalqiyah. Dan ada juga yang berkata bahwa nama aslinya adalah Khidrun bin Amayil, bin Al-Yafus, bin Aish, bin Ishaq, bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Ada ulama berpendapat bahwa Khidir alaihi salam adalah putra Fir'aun, ayah angkat Nabi Musa. Namun pendapat ini dianggap gharib atau aneh. Imam Ibnu Jauzi berkata, Muhammad bin Ayyub meriwayatkannya dari Ibnu Luhayyah. Keduanya adalah perawi yang lemah. Imam Ibnu Jarir beliau berkata, pendapat yang sahih adalah bahwa Khidir itu muncul pada zaman Afroyidun dan Asfayan hingga menjumpai Nabi Musa. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Ia berkata bahwa ibunda Khidir berkebangsaan Romawi dan ayahnya berkebangsaan Persia. Ada juga yang mengatakan bahwa Khidir adalah orang Bani Israel yang hidup di zaman Fir'aun. Imam Abu Zarrah mengemukakan bahwa di dalam kitab Dalailun Nubuwah dinyatakan bahwa Sofwan bin Saleh ad-Dimashqi menceritakan kepada kami, Al-Walid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Bashir menceritakan kepada kami, dan Qatadah dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika itu beliau di perjalanan dalam peristiwa Isra Mi'raj pada malam hari. Beliau mencium aroma yang sangat harum dan beliau bertanya, wahai Jibril, aroma apakah yang sangat harum ini? Jibril alaihi salam menjawab, ini aroma harum semerbak yang berasal dari makam Masyittah, wanita tukang sisir rambut Fir'aun. Awal kisahnya menceritakan bahwa Khidir alaihi salam adalah salah satu orang terhormat dari kalangan Bani Israel. Beliau menyukai dunia kerahiban. Suatu ketika, beliau menemui seorang rahib di tempat ibadah yang mengajarkan Islam kepadanya. Setelah Khidir alaihi salam dewasa, beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita. Beliau mengajari istrinya tentang Islam dan berpesan agar istrinya tidak memberitahukan apa yang diajarkannya itu kepada orang lain. Namun Khidir alaihi salam adalah orang yang tidak berhasrat kepada wanita, sehingga ia tidak mempunyai seorang anak. Karena itu, Khidir alaihi salam menceraikan istrinya. Nabi Khidir alaihi salam kemudian pergi hingga sampai ke suatu pulau yang terletak di tengah hutan. Khidir berpapasan dengan dua laki-laki pencari kayu, dan kedua laki-laki itu melihatnya. Alhasil, laki-laki yang menyebarluaskan kabar pertemuannya dengan Khidir alaihi salam dibunuh. Suatu hari, ketika wanita itu menyisir rambut putrinya Fir'aun, tiba-tiba sisir yang dipegangnya jatuh, hingga dengan spontan berkata, celakalah Fir'aun. Kemudian putri Fir'aun itu memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya. Fir'aun pun kemudian mengirim utusan kepada mereka untuk menyerukan agar pasangan suami istri itu meninggalkan agamanya dan mengikuti ajaran agama Fir'aun. Akan tetapi, suami istri itu menolaknya dan mereka pun dibunuh. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, aku belum pernah mencium aroma harum seperti aroma harum yang berasal dari makam suami istri itu. Wanita itu tentu masuk surga. Ibnu Katsir telah menceritakan tentang kisah Ma'ilah binti Fir'aun. Adapun identitas suami Masyittah yang memiliki keterkaitan kisah dengan Khidir alaihi salam secara struktural berasal dari ucapan Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Abbas.
Dalam versi lain dikisahkan, Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad dari As-Suddi. Ia mengatakan, Khidir dan Ilyas adalah dua bersaudara. Ayah mereka adalah seorang raja. Suatu ketika, Ilyas alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya, saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki singgasana. Kalau bisa, engkau nikahkan saja ia dengan seorang wanita, agar ia mendapatkan seorang anak, dan anak itulah yang nanti akan duduk di singgasana, menggantikan ayahnya." Setelah mendengar hal tersebut, ayah mereka segera mencarikan wanita untuk dinikahkan dengan Khidir alaihissalam. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang gadis cantik, dan berkatalah ia kepada istrinya, "Sebenarnya, aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu, aku akan memberikan pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan, ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku, beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia itu," ujar Nabi Khidir alaihissalam. Istrinya pun memilih untuk tetap tinggal bersama Khidir dan beribadah kepada Allah. Setelah setahun berumah tangga, Raja alias ayah Khidir alaihissalam memanggil istri Nabi Khidir dan bertanya, "Sesungguhnya, kamu ini adalah wanita yang masih muda, dan anakku pun masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Istri Nabi Khidir pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, Raja atau ayah Nabi Khidir langsung memanggil Khidir alaihissalam dan memintanya untuk menceraikan sang istri. Dan Nabi Khidir pun menceraikannya. Setelah itu, Raja kembali mencarikan wanita lain yang sudah menjanda dan memiliki anak untuk dinikahkan dengan Nabi Khidir. Saat mereka sudah menikah, Nabi Khidir menyampaikan pertanyaan yang sama seperti pada istri pertamanya. Wanita itu pun tetap memilih untuk tinggal bersama Nabi Khidir. Lewat 1 tahun pernikahan, mereka pun tak kunjung memiliki anak. Raja segera memanggil menantunya dan mempertanyakan hal tersebut. Istri kedua Nabi Khidir alaihissalam ini pun menjawab, "Sesungguhnya, anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menjamahku." Mendengar jawaban tersebut, Raja segera memanggil Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir alaihissalam sudah terlebih dahulu lari dari istana. Ayahnya pun mengutus para ajudannya untuk mengejar Nabi Khidir. Namun usaha mereka sia-sia. Mereka tak mampu untuk menemukan Nabi Khidir. Mengenai hal ini, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah membunuh istri keduanya karena ia telah mencoba membongkar rahasianya. Maka ia pun melarikan diri karena perbuatannya itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, tentang asal nama Khidir, Imam Bukhari berkata, Muhammad bin Sa'id al-Asbani menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, beliau dinamakan Khidir karena beliau duduk di atas rumput kering berwarna putih. Namun tiba-tiba rumput itu bergerak dan tampak di baliknya warna kehijauan. Imam Al-Khattabi berkata, beliau dinamakan Khidir karena ketampanan dan keelokan parasnya. Qabisah meriwayatkan dari As-Sawri, dari Mansur Al-Mujahid, ia berkata, sesungguhnya beliau dinamakan Khidir karena ketika beliau mengerjakan sholat di suatu tempat, sekeliling tempat itu akan berubah menjadi hijau karena banyak tanaman yang tumbuh. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Yusha alaihissalam menjumpai Nabi Khidir, Nabi Khidir berada pada sebongkah batu yang memancarkan air menuju ke lautan. Ketika itu, Nabi Khidir mengenakan kain penutup kepala
dan ujung kain yang dikenakan di bawah kepalanya menjulur hingga kedua kakinya. Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya. Kisah antara Musa dan Khidir alaihissalam telah dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya, Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam kepada lelaki yang alim itu, yaitu Khidir alaihissalam, yang telah diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu ilmu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Musa suatu ilmu yang tidak diberikannya kepada Khidir alaihissalam. Qala Musa, "Hal attabi'uka?" Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu?" Pertanyaan Nabi Musa mengandung nada meminta dengan cara yang halus, bukan membebani atau memaksa. Memang harus demikianlah etika seorang murid kepada gurunya dalam berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Attabi'uka," yang artinya, "Bolehkah aku mengikutimu?" Maksudnya adalah, bolehkah aku menemanimu dan mendampingimu? "Ala an tu'allimuna mimma 'ullimta rusyda," yang artinya, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadaku, yaitu suatu ilmu yang pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, agar aku dapat menjadikannya sebagai pelitaku dalam mengerjakan urusanku, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka pada saat itu juga Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Maksudnya adalah, kamu tidak akan kuat menemaniku karena kamu akan melihat dariku berbagai macam perbuatan yang bertentangan dengan syariatmu. Sesungguhnya aku mempunyai suatu ilmu dari ilmu Allah yang tidak diajarkannya kepadamu, sedangkan kamu pun mempunyai suatu ilmu dari ilmu Allah yang tidak diajarkan kepadaku. Masing-masing dari kita mendapat tugas menangani perintah-perintah dari Allah secara tersendiri yang berbeda satu sama lainnya, dan kamu tidak akan kuat mengikutiku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Aku mengetahui bahwa kamu akan mengingkari hal-hal yang kamu dimaafkan tidak mengikutinya, tetapi aku tidak akan menceritakan hikmah dan maslahat hakiki yang telah diperlihatkan kepadaku mengenainya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Satajiduni insya'allahu sabira. Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Sabar terhadap apa yang aku lihat dari urusan-urusanmu. Wala a'silaka amra, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Maksudnya aku tidak akan memprotesmu dalam sesuatu urusan pun. Dan pada saat itu Khidir alaihissalam memberikan syarat kepada Nabi Musa seperti yang disebutkan oleh firman Allah, yang artinya dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu, yaitu aku sendirilah yang akan menjelaskannya kepadamu.
Sebelum itu, kamu tidak boleh mengajukan suatu pertanyaan pun kepadaku." Imam Ibnu Katsir berkata, seandainya Khidir alaihissalam seorang wali, bukan nabi, tentu Nabi Musa tidak mengucapkan seperti kata-kata ayat di atas. Bahkan Nabi Musa alaihissalam meminta agar diperbolehkan mengikuti Nabi Khidir dalam upaya mendapatkan ilmu yang dimilikinya, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepadanya. Jika Khidir bukan nabi, maka ia bukan orang yang maksum atau terjaga dari dosa. Sementara itu, Nabi Musa sebagai seorang nabi yang agung dan mulia tentu tidak berkeinginan besar untuk mendapatkan ilmu pada seorang wali yang belum tentu pasti maksum. Teman-teman yang dirahmati Allah, akan tetapi realitanya Nabi Musa alaihissalam sangat bertekad untuk pergi mencari Nabi Khidir, meskipun menghabiskan waktu yang sangat lama. Sebagian ulama mengatakan pencarian ini memakan waktu selama 80 tahun. Setelah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa tawadhu menghormati dan mematuhinya untuk mendapatkan manfaat darinya. Hal ini menunjukkan bahwa Khidir alaihissalam itu seorang nabi yang mendapatkan wahyu sebagaimana halnya Nabi Musa alaihissalam. Di dalam perjalanannya, paling tidak Nabi Musa mendapatkan 3 kejadian aneh yang selama ini belum pernah ia temui. Pertama, tatkala Nabi Khidir melubangi dinding perahu yang telah menolong mereka. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, Nabi Khidir alaihissalam hanya menjawab, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Nabi Musa akhirnya minta maaf atas kekhilafannya. Yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa, "Mengapa engkau bunuh seorang jiwa yang suci dengan tanpa had?" tanya Nabi Musa. Lagi-lagi, Nabi Khidir hanya memberikan jawaban seperti semula. "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Kali ini Nabi Musa alaihissalam berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketiga, ketika Nabi Khidir alaihissalam berbaik hati memperbaiki sebuah rumah yang nyaris roboh, padahal penduduk desa tersebut tak ada seorang pun yang bersedia menerima kehadiran mereka. "Seandainya engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah," ujar Nabi Musa. Dan kalimat inilah yang mengakhiri masa belajarnya dengan Nabi Khidir. Sebelum keduanya berpisah, Nabi Khidir alaihissalam menceritakan rahasia segala apa yang telah ia lakukan. Pertama, pembocoran dinding perahu yang bertujuan agar tidak dirampas oleh raja yang zalim. Pada waktu itu, ada raja yang zalim yang merampas perahu milik rakyat yang masih layak. Kedua, tentang pembunuhan anak kecil yang ditakutkan akan menyesatkan kedua orang tuanya jika dibiarkan hidup. Karena itu, Nabi Khidir alaihissalam membunuhnya dengan harapan agar Allah menggantinya dengan anak yang soleh. Yang ketiga, rumah yang diperbaiki oleh Nabi Khidir tanpa meminta upah adalah milik 2 orang anak yatim piatu. Di bawah rumah tersebut terdapat harta benda berharga. Diharapkan, jika rumah tersebut diperbaiki, dapat menjaga harta tersebut hingga 2 anak yatim itu dewasa. Demikianlah penjelasan perkara yang engkau tidak sanggup untuk bersabar, ujar Nabi Khidir alaihissalam menyudahi penjelasannya. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah di atas adalah, sebagai murid seperti Nabi Musa, adalah agar menjadi murid yang tahu diri. Tatkala ia mendapat teguran bahwa ada orang lain yang lebih berilmu, ia langsung sadar dan mengakui kesalahannya. Di sisi lain, sebagai guru, Nabi Khidir alaihissalam adalah sosok yang tidak hanya bisa dicontoh dari sisi keguruan, namun juga sebagai sosok pemimpin, kesabaran, dan penjelasan tentang segala yang ia kerjakan, memberi ketenangan pada muridnya. Ia bukan sosok yang mau menang sendiri,
tertutup atau mau membingungkan muridnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan kali ini. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.